Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Mahendra dengan NIM 2208060064 di semester 5 Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal penelitian di mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Imam Saputra Yamin. Di mana dalam proposal penelitian ini dengan judul Evaluasi Efektivitas dan Kepatuhan Penggunaan Tablet Tambah Darah pada Remaja dalam Pencegahan Anemia. Dengan latar belakang yaitu anemia pada remaja putri di Indonesia memiliki prevalensi tinggi 40-88% dan berdampak pada kualitas hidup serta perkembangan, di mana seperti kita ketahui remaja sekarang banyak sekali terkena anemia, namun masih banyak remaja yang belum mengetahui tentang anemia tersebut. Meski pemerintah telah memberikan tablet tambah darah sebagai upaya pencegahan, tingkat kepatuhan masih rendah, hanya 38%. Berdasarkan dari jurnal yang saya cari di Mardianti et al. 2022, dengan rendahnya kepatuhan disebabkan kurangnya edukasi dan efek samping. Seperti yang saya bilang tadi, edukasi kepada remaja itu masih sangat minim untuk bagaimana cara mengetahui tentang anemia tersebut. Strategi peningkatan kepatuhan sangat diperlukan melalui edukasi dan inovasi. Perlunya edukasi yang ekstra dan juga inovasi-inovasi yang baru bagaimana caranya remaja itu memahami terkait anemia tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat pengetahuan remaja tentang manfaat dan efek samping tablet tambah darah. Yang kedua, seberapa efektif intervensi penggunaan tablet tambah darah terhadap perubahan kadar hemoglobin. Dan yang ketiga itu apa dampak anemia terhadap produktivitas remaja. Dan yang keempat adalah intervensi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan remaja dalam mengkonsumsi tablet tambah darah itu. Setelah tadi rumusan masalah, saya mempunyai tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan remaja tentang manfaat dan efek samping dari tablet tambah darah. Yang kedua, mempunyai tujuan menganalisis efektivitas penggunaan obat tablet tambah darah terhadap perubahan kadar hemoglobin melalui pengecekan kadar Hb. Terus yang ketiga itu mengidentifikasi dampak kepatuhan remaja mengenai anemia terhadap peningkatan produktivitas yang positif, mengetahui intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan remaja dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi saya mempunyai rumusan masalah 4 dan tujuan penelitian yaitu 4. Dengan tinjauan pustaka atau bab 2-nya di sini, anemia pada remaja terutama perempuan yang sering terjadi disebabkan oleh peningkatan kebutuhan zat besi selama pubertas dan menstruasi. Seperti kita ketahui memang remaja putri sangat rentan terkena anemia tersebut karena remaja putri yang sudah pubertas itu udah akhir balik itu akan mengalami menstruasi sehingga kekurangan darah. Jika tidak ditangani dapat mempengaruhi kemampuan belajar, kebugaran dan produktivitas. Seperti kita ketahui gejala dari anemia itu ada 5L, lemah, letih, lesu, lelah dan juga lunglai. Program pemberian tablet tambah darah ini sebenarnya bertujuan mencegah anemia dan memenuhi kebutuhan zat besi dan meningkatkan hemoglobin. Dan puskesmas dan pemerintah itu sudah saling bekerja sama untuk masuk ke sekolah-sekolah biasanya untuk membagikan tablet tambah darah. Nah, program pemberian tambah darah ini juga berhasil bergantung pada edukasi, pemantauan, serta dukungan keluarga dan sekolah. Strategi seperti edukasi berkelanjutan, pemantauan rutin, dan insentif diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan remaja mengkonsumsi tablet tambah darah dan efektivitas program itu tersendiri. Setelah itu, di sini saya mempunyai kerangka teori yang dimana saya akan membagi menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan juga penyebab tidak langsung. Di mana penyebab langsung ini ada di bagiannya itu ada pendarahan, itu menstruasi, nutrisi, dan juga pola hidup. Dalam penyebab langsung yang sudah saya sebutkan ini, yang pertama itu kekurangan zat besi, di mana anemia defisiensi besi. Terus yang selanjutnya itu penurunan jumlah hemoglobin. Tentunya orang yang kekurangan darah itu pasti namanya penurunan jumlah hemoglobin pada tubuh itu tersendiri. Terus penurunan produktivitas sel dalam sel darah merah dan juga rendahnya zat besi, terus penyerapan zat besi rendah, sehingga dari gejala-gejala yang ada di sini ini bisa menyebabkan anemia itu tersendiri. Terus dalam program pemerintah itu seperti kita ketahui sudah ada PMT, gizi seimbang, edukasi, dan juga penyakit, dan juga penyaluran tablet tambah darah yang langsung bekerja sama dari Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas. Setelah pembagian TTD, ada peningkatan hemoglobin dan tentunya meningkatkan kepatuhan juga untuk mengurangi anemia tersendiri. Dalam penyebab tidak langsung itu, yang pertama penyebab utama adalah penyakit kronis biasanya, terus rendahnya perhatian orang tua, toxic productivity karena banyaknya sekarang remaja yang mengalami atau melakukan hidupnya dalam berlebihan dalam berproduktivitas, itu pun tidak baik teman-teman. Terus kurang tempat produksi makanan dalam keluarga. Terus pendidikan orang tua yang rendah akan bagaimana caranya kasih pengetahuan kepada anak-anaknya. Terus ekonomi ini sangat berpengaruh karena seperti kita ketahui banyak sekali faktor-faktor, salah satunya ekonomi penyebab dari remaja itu terkena anemia. Terus status sosial dan juga sulit lokasi strategis tempat tinggal.
Dan itulah tadi kerangka teori. Di sini saya mempunyai juga kerangka konsep, di mana dalam kerangka konsep ini yang pertama itu saya akan tingkat kepatuhan remaja pada anemia, terus ada kepatuhan remaja dalam mengkonsumsi tablet tambah darah, dan juga pengecekan kadar hemoglobin pada remaja sebelum dan sesudah penelitian. Dan di mana seperti yang saya sudah sebutkan ini akan saya membagikan kuesioner seperti itu, dan nanti ada juga pengecekan kadar hemoglobin pada remaja yang ada di sekolah tersebut. Dimana di sini penyaluran obat tambah darah seperti sangobion atau tablet tambah darah yang nanti akan kolaborasi dengan puskesmas atau obat-obat yang kaya akan zat besi itu tersendiri. Dimana dalam kerangka konsep ini saya harus memiliki remaja tentunya dengan usia yang sudah saya tentukan, terus jenis kelamin, gaya hidup, pengetahuan, gejala 5L. Dimana dari semua ini saya nanti akan bisa mengevaluasi atau menganalisis data dengan sangat baik dalam penelitian saya. Terus dalam penelitian ini mempunyai hipotesis. Yang pertama hipotesis utama yaitu hipotesis kerja atau bisa dibilang H1 dengan penggunaan tablet tambah darah secara teratur dan efektif pada remaja dan menurunkan prevalensi anemia pada remaja itu tersendiri. Terus hipotesis 0 yaitu yang bisa disebut dengan HO. Dengan penggunaan tablet tambah darah tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan prevalensi anemia pada remaja itu sendiri. Setelah hipotesis, di sini ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Yang pertama, dengan jenis penelitian yaitu kuasi eksperimental. Dan yang kedua, kelompok percobaan yaitu menggunakan remaja yang menerima tablet tambah darah. Yang ketiga itu kelompok kontrol dengan remaja yang tidak menerima tablet tambah darah. Jadi nanti bisa dibandingkan seperti itu. Selanjutnya di metode penelitian ini ada populasi dan sampel. Dengan populasi remaja usia 15-18 tahun yang beresiko anemia. Sampel minimal 50 remaja yang dipilih secara acak dari sekolah, di mana penelitian saya ini akan berfokus di SMA 1 Sekotong di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga yang ketiga itu dalam populasi dan sampel ada teknik sampling, stratigraphy, rendah sampling untuk memastikan representasi dari berbagai latar. Selanjutnya variabel penelitian. Dalam variabel penelitian ini ada beberapa variabel. Yang pertama variabel independen yang dengan penggunaan tablet tambah darah, terus variabel dependen yang pengecekan kadar hemoglobin dan status anemianya pada remaja tersebut, dan juga ada variabel moderating yang dimana kepatuhan dalam penggunaan tablet tambah darah. Kita bisa lihat dari situ. Dan selanjutnya itu instrumen penelitian. Yang pertama, saya akan menggunakan kuesioner untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan kepatuhan remaja terhadap penggunaan tablet tambah darah tersebut yang sudah dibagikan. Selanjutnya itu pengukuran kadar hemoglobin menggunakan metode hemoglobinometer atau darah sederhana sebelum atau sesudah intervensi, di mana nanti ada pengecekan di lokasi penelitian. Terus ada prosedur penelitian. Yang pertama dengan tahap pertama itu pengukuran HB terlebih dahulu dengan pretest pada semua siswa tujuan. Terus yang kedua pembagian tablet tambah darah kepada kelompok percobaan selama periode tertentu. Terus tahap ketiga itu edukasi tentang pentingnya kepatuhan penggunaan tablet tambah darah dan juga anemia nanti tentunya. Terus tahap keempat pengukuran ulang kadar hemoglobin post setelah periode intervensi. Jadi nanti kita bisa membandingkan antara sebelum kita melakukan edukasi dan pemberian tablet tambah darah, kita kan sudah mengecek itu kadar hemoglobinnya sebelum pemberian dan sesudahnya. Terus tahap yang kelima itu adalah analisis data untuk mengevaluasi perubahan hemoglobin dan tingkat kepatuhan tersebut. Selanjutnya analisis data, di mana dalam analisis data ini menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik peserta atau siswa yang akan diuji. Terus uji bivariat misalkan uji T untuk membandingkan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi. Terus yang ketiga itu regresi logistik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pada remaja yang ada di SMA 1 Sekotong di Kabupaten Lombok Barat. Terus di sini etika penelitian, kita tentunya harus memerhatikan pendapat persetujuan dari komite etika yang ada di sekolah. Terus itu mendapatkan informed consent dari peserta dan juga orang tua wali, dan menjamin kerahasiaan dan anonimitas data dari peserta. Kenapa ini sangat penting dalam penelitian teman-teman? Ini bisa mempermudah dan juga bisa dikatakan aman untuk kita publikasikan dengan secara anonimitas seperti itu. Selanjutnya itu definisi operasional, di mana dalam ini ada efektivitas tablet tambah darah dengan definisi kemampuan tablet tambah darah dalam meningkatkan kadar hemoglobin dan mencegah anemia pada remaja. Dengan indikator keberhasilan itu perubahan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah penggunaan tablet tambah darah. Terus itu yang kedua itu kepatuhan penggunaan tablet tambah darah dengan definisi tingkat kepatuhan remaja dalam mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai dengan dosis dan jadwal yang dianjurkan. Dengan indikator keberhasilan persentase remaja yang mengikuti petunjuk penggunaan tablet tambah darah. Terus anemia di sini kondisi medis di mana kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah batas normal yang dapat mempengaruhi kesehatan remaja. Dengan indikator kadar hemoglobin di bawah 12 gram per dl pada remaja perempuan dan di bawah 13 gram per dl pada remaja laki-laki. Jadinya kita bisa ketahui teman-teman, nanti kalau misalkan kekurangan kadar hemoglobin itu bisa dikatakan remaja itu terkena anemia teman-teman.
Selanjutnya teknik pengambilan data. Dalam teknik pengambilan data ini ada survei kuesioner, di mana pada survei ini akan diberikan ke 50 siswa. Saya mempunyai 50 siswa. Kuesioner ini berisi pertanyaan terkait penggunaan tablet tambah darah, peningkatan kepatuhan, dan pengetahuan tentang anemia. Selanjutnya itu saya akan melakukan wawancara. Wawancara ini semi terstruktur dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif. Ini akan membantu memahami persepsi siswa atau remaja terhadap penggunaan tablet tambah darah tersebut. Terus pemeriksaan kadar hemoglobin ini bertujuan untuk proses ini untuk mengetahui status anemia pada remaja yang ada di sekolah dan bisa lebih memperlancar dalam penelitian apakah banyak atau tidak yang terkena anemia tersebut. Terus ada instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini tentunya saya akan membagikan kuesioner. Yang ada dalam kuesioner ini ada beberapa bagian yang saya ajukan kepada responden dengan bagaimana pertama yaitu pengisian biodata yang tertera nama, usia, dan juga kelasnya. Bagian kedua yang berisi pertanyaan tentang penggunaan tablet tambah darah, terus frekuensi dari durasi konsumsi, terus bagian selanjutnya yaitu tentang bagaimana kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah dan sejauh mana pengetahuan tentang anemia itu tersendiri dari remaja yang ada di SMA 1 Skoto. Setelah menyebarkan kuesioner, akan dilanjutkan wawancara dan pengecekan kadar hemoglobin kepada siswa yang ada di sekolah SMA 1 Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Terus proses pengumpulan data, di mana kita harus mempersiapkan menginformasikan tujuan penelitiannya, maksud dan tujuan kita supaya siswa atau siswi yang ada di sekolah tersebut mengetahui tujuan baik kita untuk meneliti terkait remaja siapa saja yang terkena anemia. Terus pelaksanaannya itu menyebarkan kuesioner, wawancara, dan pemeriksaan HB seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus setelah melakukan yang penyebaran kuesioner, wawancara, dan pemeriksaan HB, tentunya kita harus menganalisis data menggunakan teknik statistik untuk mengenali kuantitatif dan kuesioner dan data kualitatif dari wawancara itu tersendiri. Terus RAB penelitian. Nah, ini sangat penting sekali dari kita untuk melakukan penelitian. Kita harus memperhatikan dari yang pertama itu saya dari jenis biaya dengan yang pertama persiapan penelitian dengan rincian alat tulis dan materi presentasi yang saya butuhkan dengan jumlah 1-2 dan juga satuannya paket dengan harga satuan 500.000 dengan total 500.000 rupiah. Nomor 2 pengumpulan data dengan rincian kuesioner cetak dengan sebanyak 50 lembar dengan harga satuan itu 1.000 dengan total 50.000. Nomor 3 biaya transport. Dengan biaya transport ini mempunyai jumlah 5 kali dengan sebanyak 100.000 per satuan dengan jumlah 500.000. Terus pemeriksaan hemoglobin ini tujuan untuk biaya pengujian darah dengan jumlah 50 atau 5 kali dengan 50 sampel, yaitu per satuannya itu 20.000 dengan total 1 juta. Terus nomor 5 analisis data. Analisis data dengan rincian software statistik lisensi dengan 1 juta dengan total 1 juta. Publikasi hasil biaya cetak laporan 10 lembar 50.000 dengan harga 500.000. Konsumsi snack dan nasi 50 porsi 30.000 dengan total semuanya 1.500.000 dengan lain-lainnya biaya tak terduga. Yang pertama pakai dengan 500.000 dengan total RAB yang saya buat ialah saya membutuhkan dana 5.550.000. Dan itulah tadi presentasi dari proposal penelitian saya, di mana dalam mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.